Saudara, 10 korban dari insiden atau kecelakaan pesawat ATR 42500 sudah seluruhnya teridentifikasi. Tahap selanjutnya kini tim identifikasi akan menyerahkan jenazah atau korban kepada pihak keluarga. Untuk mengetahui bagaimana prosesnya dan seperti apa persiapannya, kita akan coba hubungi jurnalis Kompas TV, Wafik Aziza, dan juru kamera Arif Tirtana dari lokasi. Bagaimana situasi di sana dan apa proses yang selanjutnya akan dilakukan? Iya, Putu dan juga saudara, saat ini seluruh keluarga korban sudah ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Bisa Anda lihat di belakang saya, peti jenazah sudah disiapkan, di mana jenazah korban dari 7 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 akan disolatkan di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Keluarga yang hadir, kemudian juga tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan melakukan sholat jenazah di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menyolatkan langsung ketujuh jenazah yang hari ini sudah diumumkan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Adapun 7 jenazah yang nantinya akan diserahkan langsung ke keluarga korban. Yang pertama adalah Kapten Andi Dahananto, kemudian Muhammad Farhan Gunawan, Heriadi, dan Restu Adi Pribadi, kemudian Dwi Burdiono, dan juga 2 pegawai Kementerian Kelautan yang sudah diidentifikasi pada sore hari ini, ada Ferry Irawan dan Yoga Noval Prakoso. Saat ini di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, ambulans dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan sudah disiapkan dan juga jenazah korban akan disolatkan di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan juga tidak lama lagi saudara akan menerima langsung secara resmi penyerahan jenazah yang akan langsung diserahkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Ini Anda saksikan saudara, saat ini peti jenazah akan disusun oleh Polda Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana 7 jenazah yang Anda saksikan saat ini akan disolatkan oleh keluarga korban. Setelah 7 hari operasi SAR dilakukan, di hari ke-7 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500, dan hari ini saudara adalah penyerahan secara resmi dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang telah mengidentifikasi 7 jenazah. Sebelumnya juga ada 3 jenazah yang sudah diidentifikasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga korban, yakni Florensi Lolita, Esther Aprilita, dan Deden Maulana. 10 korban ini saudara sesuai dengan data manifest dari maskapai dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses identifikasi 10 jenazah dilakukan dengan pencocokan data antemortem dan postmortem oleh tim DVI. Perlu kami jelaskan juga bahwa memang ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim DVI dalam mengidentifikasi identitas jenazah, mulai dari pemeriksaan properti jenazah, forensik fisik luar, sidik jari, hingga profil gigi. Selain itu juga ada pengecekan identitas yang melekat di tubuh jenazah. Setelah rangkaian prosedur identifikasi dilakukan, akan ada tahap sidang rekonsiliasi untuk mengumumkan identitas jenazah ke keluarga korban. Tadi sudah diumumkan secara resmi oleh Kabidokes Polda Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Haris, di mana ada 7 jenazah yang hari ini akan diserahkan secara resmi dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Tim DVI gabungan yang melakukan identifikasi terhadap korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 ini saudara terdiri dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, kemudian didukung oleh tim DVI Pusdokes Polri, tim Inafis Polda Sulsel, Pusiden Polri, serta Departemen Forensik dan Departemen Forensik Midiko Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Seluruh tim sudah menyelesaikan tugasnya untuk mengidentifikasi identitas korban, dan
Saat ini saudara, setelah proses penyerahan jenazah dilakukan, akan ada sholat bersama yang akan diikuti oleh keluarga korban dan juga tim DVI Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Saat ini kita saksikan bersama duka yang sangat mendalam dirasakan oleh keluarga korban dari peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat ini kita saksikan bersama ada tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang juga akan memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Jadi memang di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saudara, ada tim khusus yang kemudian akan mendampingi keluarga korban. Ada ruangan khusus juga, ruangan khusus konseling untuk keluarga korban yang harus melewati dan juga menghadapi musibah ini. Jadi bagi keluarga korban akan diberikan pendampingan bagi Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Kita saksikan saat ini tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan sedang menyiapkan berbagai persiapan untuk sholat jenazah. Ketujuh korban, saudara, sudah diidentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana 7 jenazah ini adalah Kapten Andi Dahananto yang merupakan pilot dari pesawat ATR 42500. Kemudian juga ada Muhammad Farhan Gunawan, co-pilot dari pesawat ATR 42500. Kru pesawat ada Haryadi, kemudian Restu Adi Pribadi, Dwi Murdiono. Sementara ada 2 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ferry Irawan dan juga Yoga Noval Prakoso. Ketujuh jenazah, saudara, sudah diidentifikasi dan saat ini kita masih menunggu bagaimana kemudian penyerahan jenazah secara resmi dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada keluarga korban. Berbagai persiapan memang sudah dilakukan sejak hari Senin 18 Januari kemarin. Antemortem dan postmortem seluruh prosesnya sudah dilakukan. Hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana kemudian penyerahan secara resmi dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada keluarga korban. Baik, Wafik, Aziza, sedikit saja penekanan terakhir. Kita tahu sebentar lagi akan dilaksanakan sholat jenazah bagi para korban yang baru teridentifikasi. Tapi tadi disampaikan bahwa nanti juga akan langsung dipulangkan ke tujuan dan alamat masing-masing. Bisa Anda pastikan singkat saja, apakah setelah ini langsung dikembalikan kepada keluarga dengan satu penerbangan atau dengan penerbangan yang terpisah? Baik, memang saat ini ketujuh jenazah akan diserahkan langsung kepada pihak keluarga. Bahkan ada beberapa ambulans juga yang sudah siap di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Terkait dengan jadwal penerbangan, kami nanti akan mengkonfirmasi lagi ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Karena memang rute kembalinya jenazah ke kampung halaman mereka ini berbeda-beda. Ada yang dari Malili, Luwu Timur, kemudian ada yang dari Jawa Tengah, ada yang ke Jakarta Timur, kemudian ada yang ke Jawa Barat. Nanti kami akan konfirmasi lagi terkait dengan rute penerbangan yang akan dilakukan oleh keluarga korban. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana melaporkan situasi sholat jenazah yang sebentar lagi akan dilakukan sebelum nantinya korban yang sudah teridentifikasi ini akan dipulangkan kembali kepada keluarga untuk selanjutnya dimakamkan.